Fungsi fx min 2 akar sin x min x per 2 ditambah 5, di mana x di antara min 2 per 3 pi sampai dengan 2 per 3 pi turun pada interval berapa? Oke. Di sini ada keyword dari soal yaitu kata turun. Suatu fungsi turun. Nah, apa itu maksud dari fungsi turun? Jadi fungsi turun atau fungsi naik, ada juga ya nanti ada fungsi naik, ada fungsi turun. Itu adalah salah satu aplikasi dari turunan. Jadi, jika kita punya suatu fungsi itu dia akan naik ketika turunannya f aksen x itu lebih besar dari 0. Dan fx itu akan turun ketika turunannya kurang dari 0. Nah, di sini di dalam soal ini yang ditanya adalah turun. Berarti ketika turunannya kurang dari 0. Berarti kita cari turunan dari fungsi ini. Kalau kita lihat fungsinya, ini fungsi bentuk akar. Maka kita juga harus tahu bagaimana cara menurunkan akar. Cara menurunkan akar. Kalau kita punya y sama dengan akar dari fx, maka turunan dari y aksen ini sama dengan turunan pertama dari fx per 2 akar tersebut. Jadi yang ada di dalamnya akar ini kita turunkan, lalu per 2 akar tersebut, akar ini tadi tinggal ditulis lagi dalam penyebutnya. Oke, sekarang tinggal kita hitung saja. Jadi kita akan menghitung turunan pertama kurang dari 0. Kita turunkan. Ini berarti kita punya min 2 dikali turunan yang ada di dalamnya akar. Sin turunannya adalah cos x. Min x per 2 turunannya adalah min setengah. 5 turunannya 0. Ini kurang dari 0 per ya. 2 akar tersebut berarti 2 akar sin x min x per 2 ditambah dengan 5. Nah, bentuknya seperti ini. Oke, nah kita ketemu bentuk apa? Ketemu bentuk pertidaksamaan dalam bentuk pecahan. Tinggal kita selesaikan saja. Ini kalau kita lihat bisa disederhanakan ya. Min 2 dan 2 ini bisa dicoret. Ini bagi 2 bagi 2. Minnya kita kalikan masuk ke yang atas. Berarti kita punya min cos x ditambah 1 per 2 per akar. Per akar sin x min x per 2 ditambah 5 kurang dari 0. Nah, ini kan bentuknya pecahan ya. Kalau kita lihat nih penyebutnya bentuknya akar lagi. Nah, apa itu sifat dari akar? Jika kita punya suatu fungsi akar y sama dengan akar fx, maka syaratnya dia bernilai real atau ada nilainya ketika fx itu lebih besar dari 0. Jadi, nilai yang ada di dalam akarnya ini lebih besar dari 0. Dengan kata lain, nilai dari akar itu hasilnya pasti positif. Jadi akar ini pasti bernilai positif. Nah, karena dia bernilai positif, maka kita boleh mengalih silang ke sana. Kenapa kok boleh mengalih silang? Karena tidak akan merubah tanda. Karena ini pertanda pertidaksamaan. Yang membedakan dia dengan persamaan adalah kita tidak boleh seenaknya kali silang. Karena kalau kali silang, sedangkan di sini ada suatu variabel atau nilai yang nggak kita ketahui, terus kita kali silang, maka nanti bisa jadi merubah tanda. Nah, kan kita nggak tahu berapa nilai x-nya. Nah, oleh karena itu, karena kita sudah yakin bahwa nilai dari akar itu nilainya positif, maka boleh kita kali silang ke sana, dikali 0 adalah 0. Jadi, yang kita selesaikan adalah min cos x ditambah 1 per 2 kurang dari 0. Tinggal bentuk ini saja. Jadi bentuknya sederhana. Nah, ini bentuk pertidaksamaan trigonometri. Kita tahu nilai trigonometri itu berulang. Berarti nilai x-nya bisa saja lebih dari 1. Kalau kita lihat di sini juga nilai x-nya lebih dari 1 ya batas-batasnya. Jadi kita cari dulu pembuat nolnya. Kita cari pembuat 0 dari cos x plus setengah ya. Kita cari pembuat 0. Pembuat 0 dari cos x min cos x ditambah 1 per 2. Nih kita cari. Ini sama dengan 0. Berarti cos x sama dengan 1 per 2. Nah, nilai cos yang 1 per 2 ada di mana itu? Nilai cos yang 1 per 2. Kalau misalkan kita punya sumbu koordinat seperti ini, maka kita tahu 1 per 2 itu ada
positif ya, ada di kuadran 1 pasti. Ada di kuadran 1. Ini kita buat ada di kuadran 1. Nah, itu karena di sini setengah, nilai cos yang setengah itu adalah 60 derajat. Oke. Nah, di sini ada interval nilai X-nya. Nilai X ada di antara min 2/3 pi sampai dengan 2/3 pi. Nah, kita tahu pi itu 180. Jadi kalau 2/3 pi, 180 dibagi 3 itu 60 dikali 2. Berarti ini intervalnya sama saja dari min 120 derajat ini, dan di antara negatif 120 derajat dan 120 derajat. Gitu. Nah, yang kita tahu kalau misalkan itu kita tulis dalam suatu garis bilangan, negatif 120 derajat di sebelah kiri, 120 derajat ada di sebelah kanan, seperti ini. Nah, di tengah-tengah ada angka 0 misalkan, gini ya. Maka kita tahu nih, dari 0 sampai 120 ini letaknya ada 2 kuadran dari sini. Ada kuadran 1 dan ada kuadran 2. Kuadran 1 dari 0 sampai 90 ya. Kan dia sampai 120 kan. Nah, negatif 120 itu bagian negatifnya. Berarti artinya hanya ada di kuadran 1 saja, nggak sampai 2 pi kan dia. Tidak sampai 2 pi. Berarti hanya 60 derajat saja. Nah, sekarang yang negatif. Di sini ada kita punya nilai cos yang negatif. Ada sifat lagi. Kalau kita punya cos X, nah ini sebenarnya nilainya sama meskipun sudutnya negatif. Khusus nilai cos saja. Nilai dari cos X itu sama dengan cos negatif X. Jadi, kalau kita punya cos X sama dengan setengah, ini X-nya nilainya adalah 60 derajat. Berarti ini juga boleh negatif 60 derajat. Karena nilai cos 60 dan cos negatif 60 itu sama. Jadi kita punya pembuat nolnya. Tinggal kita letakkan dalam garis bilangan. Nah, sebelum ke garis bilangan, kalau kita lihat ini jawabannya dalam bentuk radian. Jadi kita rubah dulu menjadi bentuk radian. Cara merubah ke bentuk radian, ini tinggal dibagi 180 dikali pi. 60 bagi 180 itu 1/3 ya. Berarti ini sama saja dengan pi per 3. Ini jadi min pi per 3. Nah, sekarang tinggal kita buat garis bilangannya. Seperti ini kita letakkan min pi per 3 sampai dengan pi per 3. Kita letakkan positif negatifnya, kita pakai uji titik saja. Kita uji titik X sama dengan 0. Kita letakkan, kita masukkan ke fungsinya ini ya. Min cos 0 ditambah setengah. Nah, min cos 0. Cos 0 itu kan 1. Negatif 1 ditambah setengah. Berarti nilainya negatif. Jadi ketika X-nya sama dengan 0, dia bernilai negatif. Nilai negatif ini kita letakkan di bagian 0. Bagian 0 ada di tengah-tengah ya. Berarti di sini negatif. Nah, yang kanan dan kiri ini pasti bernilai positif karena pasti selang-seling. Setelah negatif, sebelumnya positif, setelahnya positif. Seperti ini, tinggal kita lihat yang diminta di sini tandanya kurang dari. Kurang dari itu berarti yang dipilih adalah tanda yang negatif. Jadi kita punya solusinya ada di antara min pi per 3 sampai dengan pi per 3. Nih, jadi solusinya ada di sini. Nah, ini di sini. Oke, berarti min pi per 3 kurang dari X kurang dari pi per 3. Jawabannya adalah yang A.